Menurut laporan, bumi akan mengalami masalah besar. Perubahan iklim diperkirakan akan membanjiri wilayah pesisir yang nggak kehitung jumlahnya. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia, dan hari ini kami menghitung mundur pilihan kami untuk 10 kota yang sebentar lagi akan terendam laut. Sebelum kita memulai, kami publish video setiap hari, jadi pastikan untuk subscribe untuk konten seru lainnya. Untuk daftar ini, kita akan melihat kota yang diperkirakan akan tenggelam karena kenaikan permukaan laut dan badai hebat dalam beberapa tahun dan dekade yang akan datang. Even Jakarta's governor was forced to find an unusual way of transportation. Nomor 10, New York, USA. Over half the platforms are flooded and service has been suspended on all trains. Banyak ahli iklim memperkirakan banjir setinggi 2 meter akan terjadi di akhir abad ini. Tapi sebelum itu, badai yang melanda Big Apple diperkirakan akan terus bertambah parah. Peringatan datang tahun 2012 dengan badai Sandy yang membanjiri 88.000 bangunan dan menewaskan lebih dari 40 orang di daerah itu. You're talking probably thousands, about 2,000, 3,000 feet of track that is completely submerged. New York melakukan banyak perencanaan untuk mencegah bencana ini, yang akan memulai konstruksi The Big U di tahun 2017. The Big U adalah sistem penghalang besar yang akan membentuk perimeter di bagian bawah Manhattan yang memang berisiko tinggi banjir. Nomor 9, Abidjan, Pantai Gading. Di negara yang dilanda kekeringan, banyak penghuni Pantai Gading mencari perlindungan di ibu kota. Meskipun kota itu menawarkan banyak peluang ekonomi, sayangnya kota ini dan kota lain di sepanjang negara ini beresiko mengalami banjir. Yang menambah resiko banjir adalah musim hujan yang lebat di Pantai Gading, yang juga menjadi pemicu banjir di masa lalu. Populasi warga miskin yang besar tinggal di perumahan mengakibatkan banjirnya semakin parah. Dan juga karena negara tersebut mungkin tidak mampu membeli sistem pengendalian banjir yang bagus. Wah, kasihan ya. Nomor 8, Amsterdam, Belanda. Sekitar 2/3 dari negara Belanda rawan banjir, dan kota Amsterdam termasuk dari antara 2/3-nya. Bahkan sebelum ancaman kenaikan permukaan laut akan terjadi, Amsterdam memang punya risiko besar karena terletak tepat di laut dan memiliki banyak kanal yang melewatinya. Sisi baiknya, Belanda memang ahli sebagai pengendali banjir, dan memang teknik yang mereka terapkan di Amsterdam selalu ditiru oleh New York. Amerika telah membuat rencana untuk meniru beberapa teknik pengendalian banjir Belanda. Meskipun perubahan iklim diatur untuk mempengaruhi semua kota pesisir dataran rendah, semoga Amsterdam dan kota lain yang terancam banjir akan lebih siap menangani malapetaka ini. It's a matter of political will. Do you want to solve the problem now and for the future? Nomor 7, Kolkata, India. Meskipun India melanjutkan modernisasi, Kolkata sedikit tertinggal dari kota-kota lainnya. Kolkata terletak di ketinggian 1,5 meter di atas permukaan laut, dan juga punya sungai yang mengalir melalui Kolkata. Untungnya, kota ini punya lahan basah di dekat kota yang bisa mengalihkan air jika terjadi banjir. Nah, sayangnya sebagian lahan basah ini lagi dalam pengembangan dan bisa saja hilang. Beberapa tahun lalu, kota ini memiliki 650 lahan, tapi sekarang turun menjadi 27 di tahun 2016. Dan kota ini akan mengalami banjir besar yang dapat mempengaruhi penduduk miskin. Tapi sebenarnya mereka bisa mengurangi resiko ini dengan memanfaatkan sumur, sehingga lahan basah mereka bisa bertahan. Nomor 6, Miami, USA. Florida adalah salah satu negara bagian yang paling berisiko banjir di Amerika. Kota Miami dan pantai Miami sudah sering mengalami banjir. Hanya dengan air pasang atau badai tropis, banyak bagian Florida Selatan mengalami kebanjiran. Nah, kerugian yang paling besar dari banjir ini adalah real estate yang mahal. Semoga bank dan perusahaan asuransi berhenti menerbitkan hipotek untuk properti di daerah ini, terutama untuk beberapa tahun mendatang. Meskipun ratusan juta dolar sudah diinvestasikan di area pantai Miami, usaha ini bisa saja tidak mencegah kebanjiran yang akan datang. Nomor 5, Shanghai, China. Some Shanghai residents feel there is little hope if a tsunami was to hit and are worried about recent flooding in Beijing.
Sebagai kota komersial Cina, Shanghai merasakan banyak tekanan dari populasi yang terus bertambah, menempatkan kota dalam bahaya karena penggunaan air. Sebagian besar air yang digunakan di kota itu berasal dari aquifer yang menipis di bawahnya. Penggunaan air ini bisa menyebabkan kota tenggelam. Bahkan setelah mereka menyadari masalah ini dan mengambil tindakan di tahun 63, kota itu terus tenggelam setinggi 15 cm. Shanghai, seperti kota lain di daftar ini, adalah kota pesisir yang terletak di sungai dan diapit danau. Sehingga memang nggak ada tempat untuk lari dari banjir kalau kamu ada di sini. Memang statusnya sebagai pusat bisnis Cina membuat kota ini rawan banjirnya meningkat. Nomor 4, Venice, Italia. Menjadi salah satu kota berpenduduk terpadat di dunia bukan hal yang mudah, terutama saat air pasang terus mengancam kota. Venesia adalah pilihan yang pas untuk daftar ini karena sering berada di bawah air. Tapi banjir musiman diperkirakan akan jadi jauh lebih buruk saat permukaan laut global menaik. Karena Venesia sudah lama menghadapi banjir, mereka punya beberapa trik untuk menutupi banjirnya. Yang paling menonjol adalah gerbang banjir Meuse, yang jika selesai akan memblokir Laguna Venesia dari Laut Adriatik. Some local residents believe that stopping the tides from coming into Venice will change the lagoon's ecosystem and will turn Venice into a stagnant pond. Nomor 3, Mumbai, India. Meskipun bencana banjir yang melanda Mumbai tahun 2005 merupakan peringatan, anehnya kota ini nggak banyak mengatasi situasi berbahaya yang akan melandanya. Ilmuwan iklim bilang bahwa kemungkinan kejadian serupa bisa berlipat ganda di tahun 2080. Dan bencana di Mumbai mungkin bisa akan terjadi lebih cepat dari itu. Dan sebagai kota pulau, Mumbai bisa saja mengalami pasang naik dan juga angin topan yang bisa diakibatkan oleh cuaca yang makin ekstrim. Nomor 2, New Orleans, Amerika. One of the problems is that the system is designed to keep the water out, but there was no provision really for managing the water once it got inside the city. Setelah kehancuran badai Katrina yang membanjiri 80% kota, New Orleans masih tetap berisiko tinggi. Terletak di persimpangan danau, sungai, dan Teluk Meksiko, juga sebagian besar daratannya di bawah permukaan laut, emang nggak heran kalau kota ini akan mengalami banyak banjir. Meskipun badai Katrina memberikan mereka peringatan untuk memperbaiki infrastruktur mereka, usaha itu bisa saja belum cukup untuk mengatasi badai super yang akan datang. Sebelum masuk ke nomor 1, ini dia beberapa kota lainnya. The storm's being caused by a meteorological phenomenon called the Pineapple Express, which sends an atmospheric river of rain across the Pacific from Hawaii towards Northern California. Nomor 1, Guangzhou, China. The water level now is at my knee, but an hour ago it was almost at the chest level. My fridge was under the water. Guangzhou, kota pesisir terbesar di Cina, merupakan salah satu beberapa kota metropolitan di Laut Cina yang beresiko tinggi mengalami banjir. Seperti kota Zhanjiang, Guangzhou beresiko banjir karena beberapa alasan, yaitu ledakan populasi, penurunan tanah, dan tentu saja perubahan iklim. Dari semua kota di daftar ini, kota ini akan mengalami kerugian finansial terbesar. Diperkirakan sebesar 52 miliar dolar akan ditanggung oleh kota ini setelah tahun 2050. Mengingat status kota sebagai pembangkit tenaga keuangan untuk negara, efek perubahan iklim bisa saja merusak keuangan negara Cina. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Lihat video lainnya dan subscribe untuk mendapatkan video baru setiap hari.